Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SMKN 1 Cikarang Selatan pada program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Pada mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama penjelasan penggalian ide dan yang kedua praktek pemetaan ide menggunakan Xmind 8. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita mulai pembelajarannya. Simak terus video pembelajaran ini sampai selesai sehingga dapat memahami dan mempraktekkan apa yang mestinya dipelajari pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Yang pertama, penggalian ide. Ide tentu berawal dari logika dan algoritma. Ketika kita berbicara logika, maka objeknya adalah manusia. Sebab manusia adalah makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Salah satu kelebihan manusia adalah manusia diberikan akal pikiran. Nah, di mana akal pikiran ini tentu yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, manusia diberikan kemampuan untuk berpikir logis. Apa itu logis? Logis ini yang pertama masuk akal dan yang kedua mengenai hukum logika. Yang masuk akal tadi maksudnya adalah sesuai dengan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Itu. Nah, yang berikutnya, kenapa kita harus belajar logika? Apa sih manfaatnya? Di sini kita lihat beberapa manfaat terkait dengan belajar logika. Paling tidak ada 4. Yang pertama adalah menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Ini maksudnya apa? Asas-asas sistematis. Nah, sistematis ini adalah urutan langkah penyelesaian masalah secara berurut, gitu ya. Berurut ya. Nah, contohnya apa? Misalnya sekarang ini ketika kita akan belajar daring, gitu ya. Tentu kita harus mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk pembelajaran itu. Misalnya mempersiapkan perangkatnya, mempersiapkan kuota internetnya, gitu ya. Dan itu berurut sehingga pelaksanaan pembelajaran itu bisa berjalan maksimal. Atau masalah lain misalnya apa sih yang sistematis? Misalnya ketika kita akan sarapan pagi saja, gampangnya sarapan pagi ya, makan gitu ya. Nah, kan tidak semua siswa misalnya pagi-pagi itu di meja makan sudah siap tinggal duduk langsung makan. Tetapi tentu ada beberapa yang misalnya, oh makanannya ada enggak gitu ya. Nah, kalau makannya tidak harus bagaimana? Apakah harus mencari dulu? Apakah harus nungguin orang tua masak? Itu tentu perlu kemampuan berpikir sistematis tadi ya. Nah, yang kedua, manfaat belajar logika adalah membuat daya pikir kita menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Maksudnya apa? Otak ini ketika sering digunakan ya, untuk memecahkan masalah, maka otak ini akan makin tajam, makin berguna, makin berkembang, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Nah, seperti di awal pembelajaran bahwasannya kita hidup ini selalu ada masalah, tentu dengan penggunaan otak yang lebih sering dalam mencari masalah, maka pikiran akan menjadi lebih tajam. Dan yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Nah, ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain, maka sebelum kita menyampaikan sesuatu ide, tentu kita harus berpikir dulu supaya lawan komunikasi kita bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ya. Terus juga kita objektif. Objektif itu ya sesuatu yang benar kita katakan benar, sesuatu yang salah ya salah, itu objektif ya. Dan efektif. Efektif ini tentu tidak membuang-buang waktu ketika berkomunikasi, tidak menyampaikan hal yang tidak berguna gitu ya. Dan yang keempat, manfaat logika adalah meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesalahan benalar. Ini yang penting. Ketika logika kita selalu digunakan untuk berpikir hal yang baik, maka kita akan mencintai kebenaran. Bahwa kebenaran itu harus ditegakkan
ya tegakkan bahwa kesalahan itu harus dihindari, ya hindari, ya sampai kesalahan dibiarkan sehingga nanti akan terjadi tatanan yang tidak baik. Nah, berikutnya adalah fungsi logika, ya. Ya, fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan, ya. Kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Nah, ada dua cara dalam penarikan kesimpulan terkait dengan logika tadi. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif ini penarikan kesimpulan yang berawal dari pernyataan benar yang umum. Yang umum terus bergerak ke khusus. Contohnya apa? Nah, di sini saya contohkan misalnya pernyataan umum adalah semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini artinya berlaku semua siswa SMK di seluruh Nusantara. Dari SMK A, SMK semua sama, bahwa semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, pernyataan khususnya apa? Misalnya di sini saya contohkan Sandi adalah siswa SMK. Sandi adalah siswa SMK. Nah, dari dua pernyataan itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu contoh penarikan kesimpulan deduktif. Nah, yang berikutnya adalah contoh penarikan kesimpulan yang induktif. Induktif ini kebalikannya. Penarikan kesimpulan induktif ini bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke yang umum. Yang khusus ke umum. Nah, contoh di sini sederhana, Devi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Yang kedua, Yuda juga rajin belajar. Dia juga mendapat hasil yang memuaskan. Tika juga rajin belajar dan dia pun mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, kesimpulan dari tiga pernyataan tadi atau premis tadi adalah bahwa siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, siswa di sini tentu pernyataan umum mewakili Devi, Yuda, Tika, dan siswa-siswa yang lain yang memang rajin belajar. Nah, itu adalah contoh penarikan kesimpulan secara induktif. Nah, yang berikutnya adalah algoritma. Setelah kita memahami logika tadi, maka kita harus tahu bagaimana cara penyelesaian masalah secara sistematis, ya, dengan cara terbaik. Nah, sistematis itu apa? Sistematis itu urutan langkahnya itu tertata dengan baik, teratur, tidak loncat-loncatan. Itu namanya sistematis sehingga didapatkan penyelesaian masalah yang terbaik. Nah, misalnya di sini contohkan si Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Ini hanya ada nasi saja. Nah, tentu ini kan menjadi sebuah masalah. Yang biasanya dia duduk di meja makan, tinggal makan. Nah, ini hanya ada nasi saja, lauknya nggak ada, sayurnya nggak ada. Nah, kemudian si dia berpikir, saya bisa membuat tumis toge nih. Kemarin kayaknya ibu masih pas ibu masak saya bantuin. Maka kira-kira langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama tentu siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, lengkuas lainnya. Yang kedua iris bawang, ya, iris bawang merah, bawang putih, cabai dan lengkuas. Panaskan minyak, goreng tempe sebentar, tambahkan toge, kecap. Nah, ini adalah langkah-langkah yang sistematis. Jadi langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang sederhana. Meskipun sebenarnya kalau misalnya mau instan, si Dina tadi, ada nasi doang nih, saya nggak usah masak, saya beli aja ke warung sebelah, beli aja ke toko uduk. Nah, itu juga contoh penyelesaian masalah. Tergantung mana yang kita pilih, karena masing-masing sebenarnya benar, gitu ya. Nah, itu contoh penyelesaian masalah, ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian alir, ya. Jadi algoritma ini ya tentu perlu digambarkan melalui diagram atau bagian alir atau flowchart bahasanya itu. Nah, flowchart itu sebuah bagian yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, jadi setelah kita menemukan penyelesaian masalah atau ada yang ada di pikiran kita, macam itu kita tampilkan dalam algoritma. Nah, ini tentu nanti akan sangat berguna ketika siswa
TKJ SMK gitu ya, itu belajar pemrograman dasar. Paling tidak ada 4 alasan ya seseorang itu menggunakan flowchart. Yang pertama, dokumentasi proses. Jadi proses yang akan kita kerjakan itu tertulis, ada dokumentasinya. Nah, bagian alir inilah yang mampu mendokumentasikan proses ya menjadi terorganisasi dengan baik. Sekali lagi ini tentu berguna ketika kita akan membuat sebuah program. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Nah, ketika kita akan memecahkan masalah, maka track alurnya tuh ini loh. Ini harus kita kerjakan, harus kemana dulu, harus apa dulu. Nah, itu bisa menjadi panduan yang mudah ya, dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, pemrograman. Jadi saya sampaikan tadi bahwa bagian hari ini sangat berguna ketika kita belajar pemrograman. Ya, untuk membuatkan garis, dimulai program, ada proses, ada pilihan, ada if dan juga akhir program atau ketika jalankan course-nya apa, itu sangat berguna ketika belajar pemrograman. Yang ketiga, mengkomunikasikan hal yang prosedural. Artinya langkah-langkah pekerjaan itu terkomunikasikan dengan baik melalui flowchart. Ya. Nah, berikutnya simbol-simbol flowchart di sini yang harus diketahui. Yang pertama, yang opal itu biasanya digunakan untuk memulai program ya, mulai dan juga akhir itu program. Terus yang segi segi empat itu proses ya, biasanya untuk menggambarkan proses yang terus yang seperti keputusan itu tentu ketika sebuah program itu misalnya dihasilkan ya atau tidak atau if atau no, itu digambarkan seperti itu. Dan yang bawah itu yang ada garisnya 2 itu harus proses, yang dokumen dan juga data. Jadi yang miring itu yang seperti kejaran genjang gitu ya, itu menggambarkan program ini membutuhkan data itu. Dan berikutnya ada pangkalan data atau database, itu digambarkan seperti itu. Display tampilan seperti itu. Kartu punch card yang menyala kartu dapat digunakan untuk masukkan dan keluaran. Penunjuk arah ya, tanda panah atas bawah kiri kanan. Terus juga ada masukan manual, operasi manual, persiapan itu lambang-lambangnya. Dan yang lingkaran itu simbol konektor ya, untuk menghubungkan suatu langkah dan langkah lain dalam sebuah flowchart. Nah, contohnya misalnya yang digambarkan dalam sebuah flowchart itu contoh berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah itu ya persiapan sekolah, terus mandi, proses, sarapan juga proses, berangkat sekolah juga proses, sampai sekolah digambarkan seperti itu. Atau misalnya ketika ada permasalahan, bisa saja sebelum berangkat sekolah mandi dulu. Nah, itu kalau digambarkan seperti di tampilan layar itu. Nah, hasil algoritmanya itu bisa saja. Pertama, periksa makanan. Ketika mau sarapan, makan sarapan tersedia. Nah, apakah sarapan tersedia? Kalau ada, berarti langsung sarapan. Nah, tapi kalau misalnya tidak bersedia, berarti harus masak dulu atau nyari dulu, beli sarapan dulu. Nah, baru sarapan. Nah, itu ya untuk penjelasan penjelasan penggalian ide. Nah, berikutnya kita akan praktik menggunakan Xmind 8. Nah, tentu yang dipasang adalah Xmind. Itu nanti Xmind itu masuk saja ke xmind.com, nanti download yang free. Ini kita buka dulu Xmind-nya. Kita buka ya. Kecepatan membuka aplikasi ini sangat tergantung hardware yang digunakan. Nah, ini agak ya, kita tunggu. Iya, masih belum keluar. Iya, sebentar lagi. Iya, belum. Ya, masih belum ya. Mungkin dia butuh tenaga yang besar. Ya, baru keluar. Ya, ini adalah tampilan Dr. Xmind 8. Nah, di sini kita akan coba membuat peta konsep ya. Buat peta konsep menggunakan Xmind ya. Nah, Xmind ini ya, ini kita pakai yang gratisan dulu, gratis ya, karena kalau yang pro, yang Xmind yang 2020 itu berbayar. Nah, kalau yang gratisan ya, ini menunya simpel, cuma ada new blank map, ada edit, view, insert pun
Ini banyak yang ditutup ya. Ada ini task priority. Nah, untuk membuat mapping baru, kita klik saja ini, new, double klik. Kita double klik, hasilnya adalah ini seperti ini. Nah, kita mulai dari central topiknya. Nah, contohnya misalnya kita akan membuat topiknya apa dulu nih, ide kita apa gitu. Di sini kita tuliskan. Nah, misalnya kalau di kelas kita akan membuat namanya administrasi kelas. Kita ketik saja sini administrasi kelas 10 TKJ ya, 10 TKJ. Nah, kalau sudah kita klik ya, administrasi kelas TKJ. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk administrasi kelas 10 TKJ itu? Nah, ini kita klik ini relation hubungannya. Ini kita taruh misalnya di sebelah sini dulu supaya gampang. Nah, di topik. Nah, yang pertama adalah misalnya ini double klik untuk mengetikkan perintah. Kita ketik misalnya yang pertama adalah struktur organisasi si kelas. Ya, yang pertama struktur. Nah, selain struktur organisasi kelas apa lagi? Nah, kita klik lagi nih, klik lagi sini. Nah, kita pasang di sini. Ya, klik lagi. Nah, yang berikutnya misalnya, kita butuh yang namanya jadwal pelajaran. Nah, kita klik situ. Nah, terus ya misalnya kita butuh apa lagi? Kita klik lagi sini. Ya, selain jadwal pelajaran, jadwal piket ya. Nah, ini daripada ini kita ulangi, kita delete dulu yang ini. Kita delete. Salah tadi, kita ulangi. Ya, ini kita mulai dari sini. Nah, di sini jadwal pelajaran. Setelah jadwal pelajaran apa lagi? Nah, itu kita tambahkan lagi sini. Jadwal pelajaran misalnya, selain jadwal pelajaran misalnya apa lagi? Nah, jadwal pelajaran udah. Ini jadwal piket tadi ya. Ini jadwal pelajaran udah. Jadwal piket kebersihan. Nah, yang ini adalah jadwal pelajaran udah, jadwal piket udah, terus denah kelas. Denah tempat duduk. Itu juga penting ya. Sehingga ini tadi ya, denah tempat duduk ya. Terus apa lagi? Misalnya daftar hadir. Ya, daftar hadir ya, daftar hadir. Nah, yang berikutnya apa lagi? Daftar hadir. Ada lagi misalnya agenda kelas. Nah, masih ada lagi enggak? Nah, ini sebenarnya masih bisa kita tambahkan, misalnya struktur organisasi itu ketuanya siapa, waktunya siapa, jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ini nanti yang membuat siapa, misalnya tambahin orang siswa A, siswa B gitu. Nah, ini juga jadwal piket. Nah, ini siapa saja nih yang bersedia atau yang punya keterampilan untuk membuat jadwal pelajaran, jadwal piket, jadwal tempat duduk, yang membuat daftar hadir misalnya tinggal ngambil di TU, agenda kelas juga tinggal. Nah, ini siapa yang bertugas memegang kedua daftar hadir sama agenda kelas ini, sehingga kelas itu bisa terorganisasi dengan baik. Nah, tentu ini adalah contoh ya, untuk ide-ide kreatif yang lain itu juga kamu bisa menuangkannya dalam sebuah mind map atau pemetaan pikiran. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan aplikasi Xmind ataupun aplikasi yang lain yang memang mendukung untuk pemetaan pikiran. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.